Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Anak-anakku semuanya, tadi Pak Irsadul Alim mengatakan bahwa sebagai umat Islam, dengan datangnya bulan Ramadan, maka kita harus menyambut dengan hati yang riang gembira, dengan bersukacita, dalam artian tidak seperti anak kecil yang mendapatkan uang jajan, tapi dengan hati yang ikhlas, hati yang senang, hati yang gembira, kita menyambut dan kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena kita tahu bahwa di bulan ini adalah bulan yang agung, penuh keagungan dan penuh dengan kemuliaan. Anak-anakku semua, walaupun kita hidup di dalam era pandemi, dan pada bulan puasa ini kita harus tetap semangat menjalankan ibadah puasa dengan bertambahnya amal soleh yang kita kerjakan dan kita menjalankan ibadah-ibadah yang lain, karena kita tahu bahwa di bulan ini apabila kita menjalankan apabila kita menjalankan perbuatan yang baik, amal ibadah yang baik, maka pahalanya yang kita dapatkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Anak-anakku semua, bagaimana caranya kita bisa meraih kesuksesan daripada mendapatkan keagungan kemuliaan bulan Ramadan ini? Maka berikutnya akan saya alihkan penyampaian materi ini kepada Bapak Zainuddin. Kepada Bapak Zainuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Sulistiorini dan juga Bapak Ibu Dewan Guru UPT SMP Negeri Gresik dan semua anak-anakku yang berbahagia yang ada di rumah yang luring dan juga yang sedang online yang ada di kelas. Ya, anak-anak tetap sehat, semangat ya. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Alim. Sekarang kita langsung bagaimanakah kita melangkah sukses dalam bulan Ramadan ini. Ya anak-anak, meskipun sekarang bulan puasa Ramadan tinggal berapa hari lagi, sudah 10 akhir dari bulan Ramadan, 10 hari akhir dalam bulan Ramadan, maka kita harus tetap semangat dalam menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan ini. Anak-anak, yang pertama, puasa itu melatih kita untuk ikhlas ya. Hadis Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kullu amalin bin adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi wa li khulufi fami shaum atyabu indallah min rihil misk, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya anak-anak, jadi ketika kita melakukan suatu ibadah, kita membaca Al-Quran, satu huruf diganjar berapa, diberikan pahala berapa? 10. Kalau kita melakukan perbuatan lainnya juga diberikan pahala 10 juga. Tapi untuk puasa, ini adalah Allah yang memberikan janjian kepada kita semua untuk memberikan balasannya kepada kita semua. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang sangat-sangat kuat sekali pahalanya. Itu adalah rahasia Allah. Kalau kita langsung sholat bisa, membaca Al-Quran bisa langsung, kalau kita mempunyai niat yang kuat. Tapi kalau kita puasa, apalagi dalam puasa Ramadan, ketika kita lapar, ingin makan, oh iya saya puasa. Ketika kita ingin minum, rasanya haus sekali habis sekolah, oh iya saya puasa. Ketika kita di tengah perjalanan, ketika kita mau belajar dan lain sebagainya, oh iya saya puasa. Jadi kita harus menahan hawa nafsu kita. Makanya dari itu puasa adalah ibadah yang pahalanya Allah yang membalasnya, karena sangat-sangat banyak sekali pahalanya dalam bulan puasa, apalagi dalam puasa Ramadan yang tadi sudah dijelaskan. Ketika kita dalam bulan puasa Ramadan, maka kita akan menemui Lailatul Qadar, yang dimana pahalanya itu lebih dari 1000 kali pahala dari biasanya.
Ya anak-anak, yang pertama yaitu menghayati hikmah puasa. Yang pertama, puasa itu adalah perisai, tameng untuk kita. Jadi ketika kita melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, oh iya kita ingat, oh iya saya sedang puasa ya, maka tidak boleh. Biasanya ada kesempatan, misalnya ibu kita menaruh uang ada di meja, terus kita ada kesempatan untuk mengambil uang tersebut, terus kita ingat, oh iya saya puasa. Jadi puasa itu adalah perisai dan tameng untuk kita, bahwasanya puasa itu adalah tameng untuk kita untuk terbebas dari melakukan perbuatan maksiat. Yang nomor dua adalah dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Artinya kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita berbuka puasa. Sungguh sangat-sangat nikmat sekali ketika kita berpuasa. Dan kebahagiaan selanjutnya yaitu ketika kita nanti bertemu dengan Allah. Ketika kita nanti bertemu dengan Allah, ada pintu surga khusus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Jadi ada ibadah, itu ada pintu tersendiri yang ada di surga. Orang yang senantiasa beribadah sholat nanti ada pintu sendiri, dan orang yang berpuasa itu pintunya namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, sungguh kita harus sangat-sangat bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat-umat Nabi terdahulu itu sangat iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Umatnya Nabi terdahulu umurnya berapa? Ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1000. Tapi pahalanya apa? Biasa-biasa saja. Tetapi umatnya Nabi Muhammad ini pahalanya sangat sungguh luar biasa. Padahal umurnya itu cukup pendek. Tidak seperti pada zaman Nabi dahulu. Umurnya sekitar umurnya Nabi Muhammad, yaitu 63. Tapi pahalanya sangat luar biasa. Bayangkan saja ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf dikalikan 10. Kita membaca surat Al-Fatihah sudah berapa huruf? Surat Yasin, Waqiah, apalagi anak-anak ketika kita tadarus, ya anak-anak, hiasi dengan tadarus semua ya. Semangat tetap harus tadarus dan membaca Al-Quran setiap hari. Ketika kita membaca Al-Quran, belum lagi kita berpuasa. Jadi di dalam bulan Ramadan segala aktivitas kita, sedekah, puasa, tadarus, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum juga kita akan menemui dalam malam Lailatul Qadar. Maka itulah keistimewaannya dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya umurnya sedikit tapi pahalanya sangat luar biasa. Makanya umat-umat Nabi terdahulu itu sangat iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya. Dan juga puasa adalah ibadah milik Allah Subhanahu wa taala antara hamba dan Tuhannya. Jadi kategori ikhlas itu adalah dari kita sendiri dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau sampean pulang sekolah nggak kuat, kemudian sampean puasa, ada yang dinamakan puasa sapi, mari mangan sapi. Ana poso Pak Raden mari mangan seliden. Ya, itu orang tua sampean tidak tahu, tapi Allah itu sungguh Maha mengetahui. Jadi itu pahala puasa itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beralih lagi ke kedua, yaitu memahami fikih puasa. Yang pertama, pengertian puasa, ya puasa adalah menahan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi sampean juga menahan hawa nafsu yang biasanya berbohong. Sampean harus tutupi kebohongan sampean. Jangan sampai perbuatan tercela itu sampean perlihatkan di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Jadi niat ini adalah rukun wajib. Kalau tidak membaca niat pada bulan Ramadan, itu puasanya tidak sah. Terus niatnya kapan? Pak Zainuddin, niatnya adalah ketika sehabis sholat Isya. Makanya sampean ketika habis tarawih kan dituntun untuk membaca niat bersama ya. Ketika selesai sholat tarawih sampean membaca niat bersama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahrin ramadhana hadhihi sanati fardhal lillahi
taala. Terus yang kedua adalah ya menahan hawa nafsu, makan dan minum juga mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terus siapa yang wajib berpuasa? Yang pertama adalah tentu saja orang Islam. Nah, itu wajib berpuasa. Yang kedua adalah orang yang baligh dan juga yang berakal. Nah, jadikan anak kecil itu tidak wajib berpuasa, tapi cuma latihan saja ya. Dilatih oleh orang tuanya sejak dini. Oh, puasa zuhur dulu, kemudian puasa asar, habis itu puasa maghrib atau poso dino kalau Jawanya ya. Ya, mungkin dari itu saja. Kiat-kiat sukses melangkah. Semoga hari terakhir ini, 10 hari terakhir Ramadan ini, anak-anak ya segera bangkit, tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sholat tarawihnya harus sigap, jangan kendor. Biasanya yang kendor-kendor itu yang ada di mall, pasar-pasar. Tetapi 10 akhir Ramadan ini marilah kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah, apalagi di dalam masjid. Dan juga jangan lupa i'tikaf juga ya. I'tikaf juga karena Nabi Muhammad SAW 10 terakhir bulan Ramadan itu melebihkan ya ibadahnya di dalam masjid. Mungkin cukup dari itu saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.